Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Effendi dengan NIM 24055511032. Di sini saya ingin membuat video untuk kelas jaringan komputer F, di mana video ini akan menjelaskan mengenai simulasi jaringan komputer yang akan saya buat. Nah, simulasi jaringan komputer tersebut akan saya buat berdasarkan skenario berikut. Jadi, simulasi ini akan saya buat berdasarkan skenario di mana sebuah perusahaan yaitu TechNet Solution memerlukan sebuah jaringan komputer untuk mendukung komunikasi data antar divisi, layanan server, dan fasilitas taman internet. Kemudian, topologi yang akan digunakan adalah topologi ring dengan perangkat utama seperti router yang dibentuk saling terhubung satu sama lain. Kemudian, jaringan ini nantinya akan dirancang untuk mendukung 6 buah router, 4 divisi, 1 taman internet, dan 4 server. Nah, adapun dari skenario tersebut, saya mendapatkan rincian perangkat sebagai berikut. Yang pertama, saya membutuhkan 6 buah router, kemudian 5 buah switch, dan 1 access point yang nantinya akan saya pasang di taman internet. Lalu ada juga 4 buah server, yaitu DNS server, web server, email server, dan DHCP server. Selanjutnya, untuk subnet yang akan saya gunakan pada eh, simulasi ini, saya akan menggunakan IP 192.168.0.0/24 yang nantinya akan saya pecah ke dalam beberapa subnet sesuai dengan kebutuhan masing-masing divisi. Nah, di sini saya mendapatkan bahwa di taman internet saya berencana untuk mengalokasikan slash 26 satu buah karena sekitar di sini hanya diperlukan sekitar 64 IP. Lalu di ruang divisi ada slash 27 sebanyak 4 buah karena di sini hanya memerlukan sekitar 32 IP per ruangannya. Lalu saya punya juga 1/28 yang digunakan untuk ruang server dan ada juga 6 buah slash 30 yang akan saya gunakan sebagai link antar routernya nanti. Oke, tanpa berlama-lama, saya langsung aja untuk membuat jaringannya ya. Nah, untuk membuat jaringannya tersebut, pertama saya akan susun terlebih dahulu untuk perangkat-perangkatnya, yaitu di sini saya menggunakan 6 buah router. Jadi kita ambil 6 buah router. Di sini sudah ada 6 buah router. Lalu sekarang kita letakkan jaraknya supaya rapi-rapi. Selanjutnya, setelah kita sudah punya routernya, kita akan tambahkan switch. Sebelumnya kita pindah terlebih dahulu ke bawah terlebih dahulu agar ada space di atas ini. Kemudian kita ambil switch. Di sini untuk tiap routernya akan ada satu switch. Kita ambil switch. Kemudian untuk router yang di sini kita tidak akan menggunakan switch, tetapi kita menggunakan access point. Kita ambil access point yang ini. Oke, untuk jaringannya kira-kira seperti ini. Selanjutnya, kita akan ambil PC dan laptop dan server. Mungkin kita isi dulu. Untuk ruang server, saya ingin letaknya ada di sebelah sini. Jadi kita perlu 4 buah server. Selanjutnya, kita ambil untuk PC-nya. Kita tidak usah menggunakan terlalu banyak PC. Cukup 2 saja untuk sebagai gambaran untuk jaringan ini bagaimana bentuknya. Oke, seperti itu. Jadi di tiap router nanti akan ada 2 PC, kemudian di ruang server ada 4 buah server. Nah, selanjutnya di taman internet kita perlu menambahkan laptop sebanyak 2 buah. Nah, ini dia untuk gambaran dari jaringan kita. Sekarang kita tinggal hubungkan saja masing-masing router dengan router lainnya.
Nah, kita bisa ambil untuk kabel straight, maaf, kabel cross untuk menghubungkan antar routernya. Oke, kita isi hingga semua router terpenuhi. Nah, di sini untuk semua router sudah saling terhubung. Selanjutnya kita ambil lagi kabel straight untuk menghubungkan ke switch-nya. Di sini ya, untuk switch-nya kita taruh di port gigabit-nya ya, agar jaringan yang kita buat bisa berkapasitas hingga gigabit Ethernet. Oke, kita lanjutkan untuk menghubungkan router dengan switch-nya. Oke, di sini untuk ke access point-nya, lalu di sini untuk ke switch-nya. Oke, udah semua. Selanjutnya kita ke dari switch ke PC. Oke, kita hubungkan satu persatu seperti ini. Masih ada beberapa lagi yang perlu kita konfigurasikan untuk kabelnya. Kita menggunakan kabel straight untuk menghubungkan dari switch ke perangkat ya. Oke, kita isi satu persatu hingga seluruh jaringan ini saling terhubung satu sama lain. Oke, untuk jaringannya kita sudah hubungkan. Terakhir, kita untuk laptopnya ini kita konfigurasi dulu. Di sini untuk awalnya itu masih berupa port Ethernet. Kita akan ubah dia itu ke antena sehingga bisa nanti terhubung melalui jaringan WiFi. Begitu juga yang di laptop satunya. Oke, udah kita rubah. Kita hidupkan lagi. Nah, seperti ini. Nanti akan ada garis putus-putus yang menandakan sudah terhubung dengan akses point-nya. Nah, jika semua jaringan sudah berhasil dihubungkan, langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan nodes terlebih dahulu, agar nantinya kita bisa lebih mudah dalam mengkonfigurasi jaringannya. Nah, mungkin saya akan buat dulu. Untuk template-nya, kita mulai dari divisi 1 ya. Divisi 1, kemudian kasih pembatas, lalu di sini kita ada subnetnya, lalu ada apa? Gateway-nya, lalu ada network ID. Oke, network ID dulu baru gateway. Network ID-nya, kemudian gateway, kemudian range IP, kemudian broadcast ID. Oke, udah untuk template-nya. Selanjutnya kita tinggal isi. Untuk di divisi 1, kita punya 4 buah divisi. Untuk di divisi 1 itu subnetnya. Sebentar. Oke, untuk subnetnya itu bisa kita isikan 192.168.00. Untuk subnet berarti subnet ya 255.255.255.224 atau /20 atau /27. Oke, seperti ini. Kita selanjutnya menggunakan network ID-nya 192.168.00. Kemudian di sini
Mungkin seperti ini ya. Ini bisa kita hapus. Kemudian kita taruh slashnya di sebelah sini. Lalu untuk gateway-nya ada di 192.168.0.1 seperti ini. Untuk range IP-nya 192.168.0.2 hingga 0.30. 192.168.0.30 seperti ini. Selanjutnya untuk IP broadcast-nya ada di IP 192.168.0.31. Nah, itu dia untuk divisi 1 kita sudah buat. Selanjutnya kita tinggal copy aja. Kita Ctrl C, lalu Ctrl D, Ctrl V. Kemudian kita letakkan di tiap divisinya. Nah, di sini kita letakkan lagi untuk di thumbnail dan divisi. Oke, ini udah jalan untuk udah ada semua. Sekarang tinggal kita sesuaikan untuk IP-nya. Untuk yang divisi 1 kita bisa start dari 32, lalu untuk gateway-nya ada di 33, range IP-nya mulai dari 34 hingga 62, lalu ini di 63 seperti ini. Ini kita rubah namanya jadi divisi 2. Mungkin untuk divisi 2 saya akan letakkan di sini ya, sesuai dengan urutannya. Atau sebaiknya seperti itu. Oke. Di sini 2, kemudian di sini 3. Kemudian di sini kita rubah lagi jadi 64. Di sini 65. Range IP-nya start dari 66 hingga 95. 95 kurang 1 lagi berarti 94. Lalu di sini 95. Nah, ini untuk divisi 3. Selanjutnya di sini untuk divisi 4. Divisi 4 kita start dari 96, kemudian gateway-nya di 97, range IP-nya mulai 98 hingga 98 kita tambahkan jadi 126. Oke, seperti ini. Lalu di sini 127 untuk broadcast-nya. Nah, udah oke. Selanjutnya di sini untuk masing-masing divisi, untuk ruangan subnet kita kasih taman internet seperti ini. Lalu untuk subnetnya kita rubah menjadi 192. Untuk network ID-nya kita rubah juga /26. Kemudian IP-nya ada di 128, sorry. 128. Kemudian ininya 129 gateway-nya. Ini start dari 130 hingga ditambah 64 berarti 190. Kemudian ininya 191 seperti ini. Oke, ini udah. Untuk taman internet terakhir itu ada di ruang server. Nah, di sini untuk subnetnya kita rubah juga jadi 240. Lalu network ID-nya kita ganti juga. Ini jadi 128, kemudian ini 192. Gateway-nya di 193. Kemudian ini di range IP-nya start 194 hingga 2
Oke, kita cek dulu. Hingga 206. Oke. Selanjutnya untuk broadcast address-nya di 207. Nah, ini udah untuk ruang server. Terakhir, kita tinggal buat untuk IP yang saling link. Nah, di sini kita kasih untuk IP-nya. Kita start dari sini ya. Router 0 dengan router 1. Bisa kita isi di sini. Sebentar, kita cek dulu untuk IP link-nya. Nah, di sini saya akan tulis simple aja karena ini untuk link saja. Jadi saya akan tulis untuk network ID-nya aja. 0.208. Di sini kita akan menggunakan network ID 208. Kemudian di sini 8.212 0.212. Kemudian di sini 192.168.0.216. Kemudian di sini 192.168.0.220. Kemudian di sini 192.168.0.224 dan terakhir 192.168.0.228 seperti ini ya. Di sini saya ada sedikit miss untuk lupa memberikan /30 di sini. Kita isikan semua /30 agar kita tahu nantinya ini IP subnet berapa. Oke. Di sini seperti yang saya bilang sebelumnya, ini hanya network ID-nya saja. Kemudian kita tambahkan lagi nodes lagi untuk di masing-masing routernya. Jadi kita tahu di sini itu untuk IP-nya berapa. Di sini kita bisa isikan untuk IP belakangnya saja. Di sini titik 209, di sini titik 210, seterusnya titik 213, 213, titik 214 seperti ini. Lalu ada titik 217, di sini titik 218, di sini titik 221, di sini titik 222, kemudian di sini titik 225, di sini titik 226, di sini titik 229, dan terakhir titik 230 seperti ini. Terakhir kita rapikan untuk posisinya agar mudah terlihat dan mudah untuk dibaca. Oke, ini untuk penempatannya sudah mulai terlihat rapi. Sisa di sebelah sini. Nah, sudah selesai kita menempatkannya. Jadi nanti IP yang arah ke sini akan kita berikan IP 226 seperti itu dan seterusnya ya. Jadi untuk topologinya kita bisa lihat sendiri dari bentuknya ini sudah terbentuk topologi ring. Kemudian kita juga udah punya untuk list IP masing-masing divisinya. Terakhir kita akan isikan IP di sini untuk servernya agar kita mudah dalam mengidentifikasi servernya. Di sini DNS server. Di DNS server saya akan memberikan IP 192.168.0.194 sesuai dengan subnetnya. 192. Di sini untuk web server kita alokasikan IP 192.168.0.195 seperti ini. Selanjutnya ada mail server, itu ada di 192.168.0.196, dan terakhir DHCP server.
ada di IP 192.168.0.197. Nah, itu dia untuk IP dari servernya sudah kita buat. Selanjutnya, kita bisa rapikan. Oke, ini udah rapi. Sekarang kita bisa mulai isi terlebih dahulu dari IP dari server-server ini. Karena untuk server ini saya akan setting untuk IP-nya itu static ya. Nah, kita bisa masuk ke desktop, lalu IP configuration. Di IP address-nya kita start di sini adalah server 3 DHCP server berarti 0197 seperti ini. Subnetnya 240. Kemudian gateway-nya 192.168.0.193. Nah, terakhir DNS servernya 192.168.0 itu 94. Seperti yang sudah tertera di sini, DNS-nya ada di 194. Nah, kita bisa copy ini supaya lebih mudah nantinya. Untuk konfigurasi yang lain, mungkin kita bisa dari DNS-nya. Lalu kita config. Di sini untuk IP-nya, kita kasih di 194. Oke, udah benar. Ya, DNS servernya, lalu di sini 93, di sini 240. Nah, ini udah untuk yang DNS server. Selanjutnya kita config juga yang ini. Ini kita berikan IP 195, kemudian 240, kemudian gateway-nya 193, dan terakhir DNS servernya. Terus lanjut lagi IP configuration. Di sini 196. Oke. Di sini 240. Di sini gateway-nya 193 dan DNS server. Oke, untuk konfigurasi IP ini udah semua. Sekarang kita bisa mulai dari DHCP servernya. Config dulu untuk settingan DHCP server karena nantinya ini akan digunakan untuk service ke masing-masing komputer ini. Kita bisa buat untuk mungkin kita bisa edit dulu yang ini. Kita nyalakan servisnya on. Lalu di sini kita bisa ketikkan divisi 1. Divisi 1 untuk default gateway-nya 192.168.0.1 seperti ini. Untuk DNS servernya 192.168.0.193. Nah, seperti ini. Lalu untuk start IP address-nya kita bisa start di angka 2. Nah, untuk IP-nya ada di 224 untuk subnetnya. Kita save. Nah, di sini akan terbentuk divisi baru, yaitu divisi 1 yang sudah sesuai dengan yang sudah kita setting sebelumnya. Selanjutnya kita bikin lagi divisi 2. Untuk IP-nya itu ada di 33, kemudian ininya tetap, ini di 34, lalu kita add. Nah, selanjutnya lagi kita lanjut divisi 4, ininya untuk default gateway-nya ada di 65, kemudian DNS-nya tetap, ini start di 66, kita add. Oke, sebelumnya kita mohon off, kita ke divisi 3 dulu. Udah kita add, lalu kita divisi 4 ada di 60, di 90, 96, 97. Kemudian di sini startnya 98. Lalu kita add juga. Kita cek untuk divisi 4 apakah sudah benar. Oke, sudah benar untuk IP-nya. Selanjutnya kita bikin untuk taman internet. Taman internet kita berikan default gateway-nya ada di 129, kemudian startnya di 12130. Oke, untuk startnya.
dan subnetnya ada di 192. Kita add. Selanjutnya ada ruang server. Ruang server, sebenarnya untuk ruang server ini tidak ada DHCP servernya, jadi untuk DHCP server semua udah kita buat. Untuk maksimum user di sini jangan lupa untuk ditambahkan. Untuk maksimum usernya itu kan maksimum IP ada 64, kita kurangi. Dan kita kurangi untuk IP broadcast 1 kita kurangi 3 berarti. Kita kurangi 3 menjadi 59. Oke, kita save ya. Ini juga harusnya ini 29 karena sudah dialokasikan untuk gateway 1 IP. Oke, kita save divisi 4, save divisi 2, save divisi 1, kita save. Nah, ini dia untuk service DHCP-nya sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita bisa bikin domain. Di sini saya ada lupa untuk memberikan nama domainnya. Nah, domain itu akan kita pecah jadi dua, yaitu domain untuk web dan domain untuk mail. Domain untuk web itu ada di touchnet.com. Seperti ini. Untuk yang mail, kita bisa bikin touchmail.com. Nah, ini dia untuk domain yang akan kita buat di domain di DNS servernya. Kita bisa masuk ke DNS server, lalu service. Di bagian DNS, kita nyalakan untuk servicenya. Kita bisa isikan touchnet.com. Lalu untuk IP-nya kita arahkan ke IP web server yang mana ada di 192.168.195 seperti ini. 0 titik. Nah, kita save. Mungkin ya kita add, lalu kita coba lagi bikin touchmail.com. Kita arahkan ke address dari mail servernya di 192.168.0.196. Oke, kita add juga. Nah, kita sudah punya untuk dua buah DNS. Selanjutnya, kita akan ke step berikutnya, yaitu untuk memberikan IP ke tiap-tiap PC-nya ini. Kita akan start dari divisi 1 dulu. Kita ke bagian CLI. Kita ketik N, lalu enable configure terminal untuk kodenya. Lalu kita bisa cek dulu di sini untuk yang ke arah sini. Kita akan konfigurasikan ke arah PC terlebih dahulu. Kita bisa ke in G0/2 karena ini untuk yang mengarah ke arah PC, ke arah jaringan, maka di sini kita kasih IP at 192.168.0.1 sesuai dengan gateway-nya. Lalu untuk subnetnya 255.254 seperti ini. Oke, lalu kita kasih IP helper. Ini untuk arah ke DNS-nya. Kita perlu ingat untuk IP dari DHCP servernya itu ada di 197. 19, oke. Kita ketik 192.168.0.197. Nah, ini dia. Kita enter. Maka dan terakhir kita ketik no sh seperti ini untuk menghidupkan linknya ini agar awalnya kan merah, kita akan ubah jadi warna hijau seperti itu. Selanjutnya kita bisa cek karena ini 00, ini 01. Nah, kita bisa isikan untuk IP-nya, IP add-nya kita bisa
ke in G0/0 dulu ya. 0/0. Lalu kita IP add 192.168.0.0.209 seperti ini. Lalu untuk IP-nya 25, untuk subnetnya 255.255.24 252. Oke, 252. Untuk dari slash 30-nya. Oke, ini udah. Lalu no SH. Kemudian yang di 229, yang di bagian 0 G0/1 juga kita config IP add 192.168.0.230 seperti itu. Lalu 255 kita ganti jadi 252. Oke, no SH jangan lupa. Terakhir kita ketik 2R. Ini fungsinya untuk menyimpan konfigurasi kita. Oke. Ini sudah selesai untuk config router yang pertama. Kita lanjut lagi untuk router selanjutnya. Kita ketik n, lalu enable config IP add 192.168.0. Karena ini taman internet, bisa kita isikan IP-nya 192.168. Sudah ya. 0.2.129 ya untuk gateway-nya. Lalu 255.255.255.192 seperti ini. Lalu enter. Oke, di sini ada valid detect. Ini penyebabnya karena kita kurang in G0/2 seperti ini. Lalu kita bisa jalankan lagi komennya. Lalu IP helper 192.168.0.197 seperti ini. Lalu no SH. Nah, udah. Selanjutnya kita lanjut ke in G0/0-nya. In G0/0 seperti ini. Oke. Lalu kita bisa isikan untuk IP-nya ada di sebelah kiri, sebelah kanan dulu. Sebelah kanan itu ada di 192.168.0.213 untuk subnetnya 130 ya, seperti 252 seperti ini. Di sini saya kurang untuk add-nya. Nah, selanjutnya kita ketik no SH seperti ini, maka sudah jalan. Lalu in G0/1, lalu kita isi IP add 192.168.0.210 0.210. Lalu kita kasih 255.255.255.0, kita ganti jadi 252. Oke, no SH seperti ini. Oke, ini udah. Sebelumnya saya akan cek dulu ya apakah ini konfigurasinya udah benar, karena saya merasa ada kesalahan di sini. Oke, di sini 00 ketemu dengan 00. Kemudian di sini 01 ketemu dengan 00. Ternyata kecurigaan saya benar bahwa di sini ada sedikit kesalahan. Jadi untuk IP-nya mungkin kita bisa konfigurasi lainnya agak lebih mudah. Kita bisa ke sini aja. Kita bisa hapus untuk IP-nya ini. Lalu kita ganti ke sini karena kita ada kesalahan untuk menukar IP-nya di sini.
seharusnya di sebelah sini itu dua 213 itu yang di sebelah sini yang artinya 01, kemudian yang 00 itu ada di 210 seperti ini, lalu subnetnya 252 juga. Oke, ini udah. Maka untuk IP-nya sekarang udah benar harusnya. Kita bisa hold di sini, lalu kita cek di sini untuk 00-nya sudah di IP 210 sesuai dengan harapan kita. Nah, di sini 209 ini juga udah oke. Selanjutnya di sini 01 ketemu dengan 00, berarti 00 di sebelah kiri, 01 di sebelah kanan. Jadi kita perlu aware juga dengan eh, apa namanya, dengan konfig, dengan portnya supaya tidak tertukar nantinya. Oke, kita config. Oh ya, sebelumnya tadi saya ada kelupaan untuk menyimpan konfigurasinya. Kita bisa ketikkan 2R. Nah, di sini udah oke. Putusnya kita bisa balik lagi ke sini. Lalu kita bisa ketikkan IP-nya dari 0/2 G0/2 dulu. IP at 192.168.9.0.255.255.255 seperti ini. No SH, kemudian apa IP helper 192.168.0.197 seperti ini. Lalu kita ke indi 0/1. Lalu untuk IP di 0/1-nya sudah di sebentar kita cek, saya agak kelupaan. 01 di sebelah sini, ini untuk 00. Oke. 01 berarti kita 217 yang ini. IP at 192.168.0 terus 217 255 255 255 titik 252. Oke. No SH in G0/0 IP at 192.168.0.214. Selanjutnya untuk subnetnya 255.255.252 no SH sudah hidup. Oke, ini udah benar. Di sini juga saya melihat di sini belum hidup. Kemungkinan di sini ada kesalahan. Jadi kita bisa hapus untuk lainnya. Kita coba lagi untuk hubungkan ke sini gigabit masa sudah. Nah, di sini udah benar, udah hijau. Selanjutnya kita lanjut ke router yang ada di ruang server ini. Kita bisa cek dulu untuk portnya ada di 00 di sebelah kanan. N lalu N config in G0/2 dulu. Kita kasih IP-nya 92.168.0.255.255.255.255.240 seperti ini. No SH. Karena di sini tidak ada DHCP server, jadi tidak perlu nambahin IP helper. Lalu kita ke in G0 slash berapa? 0/0 dulu, oke. IP at 192.168.0.218. Terus subnetnya 255.255.252. Oke, seperti ini. SH jangan lupa. Terus di sebelah kiri ini ada di IP interface G0/1
lalu IP at 192.168.0.220 221 255 255 255 252 seperti ini. Lalu no SH juga, jangan lupa 2R. Kita enter dulu baru 2R seperti ini. Oke. Kita sudah berhasil save config-nya. Sepertinya yang di sini tadi saya belum untuk 2R-nya, jadi saya akan 2R karena ini penting karena nantinya kalau kita tidak 2R itu jika routernya ini restart maka dia akan hilang untuk konfigurasinya. Kita bisa isi lagi untuk router selanjutnya nconfig lalu IP at in G0/2. Selanjutnya kita cek dulu untuk di sini IP-nya 65. IP at 192.168.0.65 lalu 255.255.255.224. Oke. No SH, kemudian IP helper 192.168.0.197 seperti ini. Maka sudah untuk config yang di G02-nya. Lalu in G0/0-nya kita cek. Di sini untuk G00-nya ada di 222. IP at mungkin kita untuk ngeceknya kita bisa no SH di sini. Ya, yang hijau berarti G00-nya. IP at 192.168.0.T222. Kemudian subnetnya 255.255.255.252. Seperti ini. Kita bisa enter. No SH. No SH sudah tadi. Selanjutnya kita config sebelah kirinya. In G0/1-nya. IP at 192.168.0.225. Terus 255, 255, 255, 252. Seperti ini. Lalu untuk IP-nya kita kasih no SH di sini dan 2R jangan lupa. Oke, sudah. Terakhir untuk router yang di router 5 ini. Kita bisa buka CLI-nya nconfig in G0/2 IP at 192.168.0.333 255 255 255 224. Oke. No SH IP helper 192.168.0.197 seperti ini. In G0/1 kita bisa cek dulu untuk lokasinya. Di sini adalah 00, kemudian di sini 01. Kita buka lagi. In G01-nya sudah. Lalu kita bisa isikan IP at 192.168.0.229. 0.229, subnetnya 255, 255, 252. Seperti ini, lalu no SH, kemudian in G00-nya, IP at 192.8.0.226, kemudian subnetnya 255, 255, 252 seperti ini. No SH juga. Nah, sudah hidup untuk lainnya, lalu terakhir tinggal 2R saja. Oke, ini sudah untuk konfigurasi IP di tiap routernya. Selanjutnya, kita akan membuat routingnya.
Jadi untuk routing ini, untuk yang pertama saya akan gunakan mungkin routing karena ini untuk saya akan mensimulasikan dua jaringan ya. Untuk yang pertama saya akan coba untuk routing statis dulu, kemudian yang kedua ada routing dinamis. Jadi saya akan copy di sini, saya akan copy Ctrl C dan Ctrl V, kemudian jaringan oke, kita bisa Ctrl Z dulu. Saya akan Ctrl C, kemudian saya akan pindah dulu ini untuk jaringannya di sebelah sini. Kemudian mungkin kurang jauh ya. Kita bisa pindah lagi di sebelah sini. Oke, pas. Lalu kita Ctrl V lagi. Maka kita punya dua jaringan berbeda di sini. Dua jaringan yang sama. Kita bisa turunkan. Nah, seperti ini. Ini untuk laptopnya masih nyangkut untuk jaringannya, nanti saja untuk kita perbaikinya. Kemudian saya akan labeling dulu di sini. Ini adalah dinamis. Kemudian di sebelah sini adalah statis. Oke, sudah. Di sini saya akan tambahkan lagi konfigurasi access point dulu deh. Sebelum kita config ke routingnya, saya akan tambahkan config access point-nya supaya ini laptopnya tidak seperti ini. Kita bisa berikan di sini di port 0. Sebentar, kita cek dulu. Physical config. Oke, mungkin di sini access point-nya ini kita salah untuk menggunakan access point-nya. Saya ingin yang ada pengaturan SSID-nya. Jadi kita bakal cari dulu. Saya bakal cari dulu untuk yang support SSID. Mungkin yang ini. Oke, dia minta di power on dulu. Kita bisa sambungkan ke power. Di sini untuk sepertinya ini sudah oke. Ini masih belum ada untuk settingan SSID-nya, berarti bukan access point yang ini. Kita ganti lagi. Kita coba cek yang ini. Config gigabit internet config are not available. Mungkin kita perlu sambungkan terlebih dahulu dia ke oke, ini kita ganti ke sini. Nah, kemudian kita bisa zoom, kita ambil untuk portnya yang ini. Maaf, kita bisa hapus saja kalau gitu untuk line-nya. Lalu kita sambungkan dari sini ke sini. Kemudian kita buka, kita cek untuk settingannya sebelum ada. Atau kita bisa cari lagi untuk perangkat yang lainnya. Kita coba pakai yang ini. Ini untuk itu yang wireless router. Kita bisa pakai yang WLC ini, kita coba
wireless LAN controller, IHCP, AP group. Nah, ini udah ada untuk SSID dan juga. Ini berarti kita akan gunakan yang ini saja. Kita bisa delete dulu untuk yang lainnya. Kita akan pakai yang ini ya. Sebentar, kita hapus dulu, lalu atau ini kita coba cek ini untuk settingannya. Ini repeater, untuk settingan repeater atau yang ini. Nah, di sini untuk SSID ada ya. Nah, berarti kita pakai yang access point AC ini ya. Ini aja karena kalau yang wireless LAN ini fiturnya terlalu advance. Sedangkan kita hanya perlu yang simple-simple aja. Jadi kita bisa pakai yang access point ini aja. Oke, kita kasih kabel di sini ke sini portnya. Oke, udah hidup. Kemudian kita ganti portnya ini. Tadi kita pakai port 1, maka kita ganti untuk SSID-nya. Misalnya TouchNet 1 seperti ini. Untuk sandinya mungkin kita bisa kasih sandinya 1 sampai 8 ya. Oke. Lalu kita config di PC-nya ini, kita kasih PC wireless-nya ini. Kita connect di sini, kita refresh, kita cek. Nah, di sini ada untuk TouchNet, kita connect, kemudian passwordnya kita isikan 1 sampai 8 ya untuk passwordnya. Kita connect, kemudian di sini udah berhasil untuk terkoneksi ya, adapter is aktif. Nah, ini udah. Sama juga yang di sini juga gitu, kita config juga connect, kemudian refresh, kita connect ke TouchNet ini, connect, lalu passwordnya 1 sampai 8, kita koneksikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini, oke. Oke, sudah terkoneksi. Nah, ini laptopnya udah. Sekarang seperti yang saya bilang sebelumnya, kita akan konfigurasikan dari routing ya. Ini kita menggunakan routing statis. Nah, routing statis itu seperti apa? Jadi routing statis ini di mana kita perlu menambahkan alamat IP dari semua ini kita masukkan ke dalam tabel routing. Nah, untuk melakukan routing statis itu kita bisa lakukan dengan kita pergi ke sini lalu ke CLI, kita nconfig. Nah, terus kita bisa isikan di sini IP route kita akan routing ke mana saja kita bisa cek di sini. Jadi pertama-tama karena ini dari route 1, dia itu punya jaringan divisi 1. Jadi untuk divisi 1 tidak perlu kita masukkan. Kemudian yang perlu kita masukkan adalah jaringan yang di sebelahnya ini. Di sini kita perlu ke IP divisi 2. Di taman internet terlebih dahulu. Untuk di taman internet itu ada IP-nya 192. Jadi yang dimasukkan di sini adalah untuk
network ID-nya ya. Untuk network ID-nya itu 128, kemudian subnetnya kita samakan 255.192 seperti ini. Kemudian next hop. Untuk next hop itu adalah IP yang di sebelah sini. Berarti kita ke 210 seperti itu. 92.168.0.210. Lalu kita enter. Begitu juga selanjutnya untuk ke 214 juga akan kita. Jadi untuk next hop ini nantinya akan sama terus, cuman yang berbeda adalah IP yang di depan ini aja. Oke, karena ini adalah topologinya ring, jadi saya mau dia tuh bergerak searah jarum jam seperti ini, searah jarum jam. Maka saya akan tetap menggunakan next hopnya ini hingga nanti sampai di sini. Jadi kita masukkan aja semua dari IP yang ada. Jadi di sini udah 128, kemudian selanjutnya itu di sisi 4 ada di IP 96 untuk networknya. Ini jangan lupa kita ganti jadi 224. Selanjutnya kita mungkin kita habisin dulu untuk divisinya. Ada divisi dengan IP 64 dan ada juga yang IP-nya itu 32. Seperti ini. Oke, sudah. Terakhir, kita bisa kasih untuk ruang servernya itu ada di IP 192 dengan subnet 240. Oke, ini udah untuk routing statiknya. Kemudian, karena ini itu apa namanya? Ini itu dua topologi ring. Jadi saya ingin agar jika link ini mati, maka dia akan bergerak ke sini. Nah, untuk itu kita bisa tambahkan lagi bukan kan. Maaf sebelumnya, eh, selain dari IP untuk masing-masing apa namanya masing-masing masing-masing divisi, kita juga perlu menambahkan IP dari untuk link-linknya ini, untuk menghubungkan link-linknya ini. Jadi untuk di sini tuh kita terhubung dengan link 210, kita terhubung dengan 208 dan 228. Jadi ini tidak perlu kita masukkan. Selanjutnya kita yang perlu kita masukkan adalah ini 212 seperti ini kita perlu masukkan. Kenapa demikian? Karena saya pernah melakukan percobaan di mana jika saya tidak memberikan itu dan saya menggunakan DHCP server, maka DHCP server tersebut tidak terbaca nantinya oleh router. Saya juga kurang tahu itu alasannya karena apa, namun setelah saya beberapa kali percobaan ternyata memang masalahnya ada di eh, linknya ini, linknya tersebut. Jadi kita bisa tambahkan di sini untuk ke 212-nya, 212 eh, di sini ya 212, 212, kemudian ininya ada di 252 seperti ini. Kemudian kita bisa isikan juga 220, 216, oke urut aja 216 dan 220, 20, kemudian ada 224 seperti ini. Jadi ini udah semuanya untuk routingnya ya. Kita lanjut lagi ya ke routing selanjutnya. Kita jangan lupa kita kasih 2R ya. Karena ini konfigurasi baru. Kita lanjut ke router selanjutnya. Kita ke CLI, lalu N, config, seperti ini. Lalu kita karena bergerak searah jarum jam, berarti kita lihat yang di sebelah kanan aja. Di sini ada 213. Lalu kita bisa route IP route IP route, terus untuk IP-nya itu 192.168.2 karena ini ada IP dari ini dulu ya, divisi 4 dulu. Itu ada di 096. .
255.255.255.0 titik 224 seperti ini. Lalu untuk netshopnya 192.168, kemudian 214 ya. Oke, di sini ada invalid detect karena di sini saya kurang 0. Oke, ini udah. Nextnya saya gunakan 96, kemudian turun ke 64, kemudian turun lagi ke 32, kemudian turun lagi ke 0. Oke, ini udah. Next, kita ke hubungin linknya ya. Jadi ada 216, kemudian IP-nya itu mungkin kita ke ruang server dulu deh, karena ini dekat ya. Ruang server tuh ada di 192, kemudian ininya itu ada di 240, kemudian untuk ininya 214 juga sama. Oke, selanjutnya kita ke linknya. Linknya itu ada di network 216, terus ada di 220, 20, kemudian ada 224. Dan kita coba geser dulu ke sini untuk melihat 224, kemudian ada 228. 228. Kita cek lagi di sini 228 sudah. Oke, ini udah pas untuk config-nya. Lalu kita tinggal di WR. Selanjutnya saya ingin memeriksa di sebelah sini. Tadi sepertinya saya ada miss untuk config-nya. Oke, ini udah benar ternyata. Ternyata benar, jadi udah lanjut kita ke router selanjutnya lagi. Nconfig. Dan seperti yang saya bilang tadi, searah jarum jam, berarti kita pakai next hop-nya di 218. IP-nya ada di IP route 192.168. Kita mulai dari server dulu. Server itu ada di 092, kemudian 255, 255, 255, 240. Oke, salah. Kita kurang netshopnya 92.168, 216 seperti ini. 218. Maaf. Oke, ini udah. Next. Kita tinggal ganti aja ini jadi 252. Kemudian ininya kita ganti ke 64 karena 96 ada di kita. Kemudian 64, lalu ada 32, lalu ada oke, maaf. Sebelum ini terlambat, jadi di sini saya ada miss kalau konfigurasinya ini ada miss. Saya salah di subnetnya. Jadi kita bisa ketikkan komen ini no di depannya untuk menghapus dari komen sebelumnya. Oke. Kita harus lebih hati-hati lagi dalam mengkonfigurasi ini agar tidak terjadi error seperti yang tidak diinginkan ya. Kita bisa lanjut lagi. Kita start dari 64, kemudian ininya kita perbaiki 224 seharusnya. Nah, seperti ini. Ini 32, kemudian 0. Selanjutnya kita bisa isikan untuk thumbnet ada di 128, ininya di subnetnya di 192 seperti ini.
Kemudian untuk linknya kita start dari 220 ya. Linknya 252. Kemudian ini 220, 224, 228, kemudian 228 udah 208, terakhir 208. Oke, udah itu aja cukup. Dan kita bisa ketik dulu ya untuk menyimpan konfigurasi. Selanjutnya kita bisa buka yang ini, kita ke CLI juga, nconfig. Masih kurang lagi beberapa router lagi yang belum kita konfigurasi ya, lagi sisa 2 router lagi belum. Kita bisa cek dulu untuk next hop-nya. Secara jarumnya berarti 222 untuk next hop selanjutnya. Kita bisa isikan IP root 192.168.0. Kita mulai dari 96 dulu deh. 96 itu ada di 255, 255, 255, 224 seperti ini. Stopnya di 192, 168, 20, 222. Oke. Selanjutnya 96, kemudian turun ke 64, turun lagi ke 32, kemudian turun lagi ke 0. Kemudian untuk di thumbnet 192 di sini, kemudian di sini 128, kemudian untuk nextopnya 252 di sini, kemudian di sini berarti 224, kemudian 228, kemudian 208, 08, 212. Oke, udah. Itu dia untuk yang di sini udah. Lalu kita juga jangan lupa. Selanjutnya yang di sini kita cek lagi searah jarum jam, berarti kita pakai yang di titik 226 untuk next IP-nya ya, nconfig. Di sini bisa kita cek dulu untuk divisi yang ada di bawah kita, divisi 3 dengan IP 64. Jadi 64 kita exclude kan dari routing kita. IP routing route 192, kita mulai dari server dulu deh. 192 255 255 255 titik 240, kemudian 192 168 0 226. Selanjutnya itu ada di thumbnet di 192 ya. Di 128. Kemudian kita ke 224 untuk masing-masing divisinya. Kita mulai dari 96 dulu. Kemudian kita skip untuk 64-nya langsung ke 32. Kemudian 0 di 1. Kemudian ada di 252 seperti ini. Kemudian di sininya bisa kita isi 228. Oke. 228 udah. 208, 212, dan 216. Untuk config-nya udah sampai 216. Oke. Jangan lupa kita 2R. Selanjutnya kita ke sini. Ini adalah router terakhir.
Kita ke nconf lalu kita bisa isikan IP route 192.168.0. Oke, berapa? 2. Di sini untuk IP yang terdaftar itu 032, berarti 032 kita exclude-kan. Kita bisa start dari server dulu 0192. Selanjutnya ada di 255, 255, 255, 240. Untuk next hopnya kita belum cek. Untuk next hopnya ada di 230 ya. 229, 230. Oke. 92, 168, 0, 230. Seperti ini. Selanjutnya lagi kita buat 128. Ininya kita turunkan ke 192. Kemudian ininya 224. Kemudian ininya kita 0. Kemudian 96. Kemudian 64. Oke, ini udah. Selanjutnya ininya kita rubah 252. Kemudian ininya kita start 208, 212, 216, 220. Lalu 2R ya. Oke, ini udah untuk config-nya. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Oke, udah ya. Maka itu tadi untuk config di routingnya. Jadi apa yang kita config tadi itu sudah masuk ke dalam tabel routing. Kalau kita cek di static ini, maka di sini ada tabel routingnya. Itu dia untuk jaringannya. Nah, di sini bisa kita cek untuk membuktikan apakah ini sudah jalan atau belum. Di sini udah jalan ya, untuk jadinya udah sukses. Kita mau ke router ini juga udah sukses. Dari router ini ke router manapun ini udah sukses ya. Oke. Tapi kalau kita dari PC, kita mau ke PC nextnya ini, di sini kita belum sukses. Karena apa? Karena kita belum enable untuk IP-nya. Di sini bahkan kita belum bisa ngeping. Jadi kita bisa ke programming ke desktop ini, kita ketik di sini DHCP server, kita nyalain. Maka dia akan merequest DHCP server dari DHCP server yang udah kita buat sebelumnya tadi. Kita udah langsung terdeteksi di sini DHCP server, kita cek sudah dapat IP. Maka untuk masing-masing PC ini udah bisa saling terhubung. Bisa kita cek ya di sini ya. Udah saling terhubung, sudah sukses. Kemudian di sini juga kita akan config juga untuk DHCP di sini. Sudah sukses, sudah mendapatkan IP sesuai dengan divisinya masing-masing. DHCP. Kemudian di sini juga udah desktop IP config DHCP. Selanjutnya di bagian sini desktop IP config DHCP. Kemudian ini udah juga udah dapat IP ya. Di sini juga di laptop DHCP sudah dapat IP sesuai dengan yang diberikan. Kemudian di sini desktop DHCP sudah dapat IP 02. Nah, di sini juga 03. Nah, udah. Maka jaringan ini sebenarnya sudah dapat terhubung dengan baik satu sama lain ya. Kita coba untuk di sini masih in progress. Harusnya ini file karena dia perlu waktu sekitar 1 kali ping baru dia bisa sukses untuk di nextnya. Kita coba juga dari sini ke sini. Ini masih valid. Lalu yang kedua kali kita coba lagi. Udah sukses. Begitu juga mungkin kita bisa cek ya ke sini.
juga ke sini lagi, sudah sukses. Lalu terakhir ke sebelah sini, in progress masih valid. Kita coba lagi, sudah sukses juga. Oke, itu dia untuk penyobaannya. Sekarang saya akan coba konfigurasi. Tadi kita baru konfigurasi web server, DNS servernya. Nah, sekarang saya akan config untuk web server yang ini. Nah, jadi saya sudah siapkan untuk indeks HTML ini. Jadi kita untuk mengonfigurasi web server, kita bisa buka, lalu ke bagian service ini, kita ke service, lalu kita cari HTTP, kita nyalakan ini ya, jangan lupa. Lalu kita ke index, ini adalah file dari websitenya. Untuk defaultnya itu ada welcome, Cisco, paket tracer, sekian. Nah, saya mau ubah ini, saya sudah siapkan untuk HTML-nya di sini, sudah saya buat sebelumnya. Saya akan copy saja di sini, lalu kita save di sini ya. Nah, di sini untuk saat web server harusnya udah berjalan. Kemudian saya akan config juga untuk mail servernya sekalian, jadi kita tinggal pengujian aja nanti terakhir. Di sini pop3, oke, domain name-nya jangan lupa kita tadi sudah buat attachmail.com. Kita save dulu. Kemudian usernya saya akan buat nama saya itu misalnya passwordnya 123 seperti itu. Lalu kita add. Misalnya di sini teman saya misalnya Jihan di sini passwordnya 123 juga. Lalu enter. Lalu X kita buka di sekarang ini udah untuk konfigurasi mail server dan server. Untuk pengujian saya akan menggunakan PC2 ini. Jadi kita coba tes dulu apakah sudah bisa ngeping ke servernya dari PC oke, dari PC2 ini ke web server. Ini sudah sukses. Kemudian ke mail server jangan lupa kita coba juga save file sukses. Kemudian ke DNS juga jangan lupa kita coba. Kemudian kita tes lagi sekali. DNS. Nah, ini udah sukses. Nah, di sini saya akan buka. Pertama saya untuk webnya. Webnya tadi kita sudah bikin domain yang namanya touchnet.com. Kita akan coba untuk buka websitenya dari sini. Ini masih loading untuk webnya. Nah, di sini sudah muncul untuk halamannya. Kita bisa ketikkan touchnet.com seperti ini. Kita go. Akan ada loading beberapa saat untuk ngeload dari website. Kita tunggu. Ini memerlukan proses karena di sini untuk domainnya tuh masih perlu loading. Oke, mungkin karena terlalu lama ya, jadi kita coba dulu untuk cek konfigurasinya apakah sudah benar. Ternyata di DNS server ini kita mendapatkan DNS 193. Berarti di DHCP server ini kita perlu rubah untuk DNS servernya. Oke, divisinya ini ternyata untuk DNS-nya ini ada sedikit kesalahan. Seharusnya kita pakai IP 194, tapi di sini malah 193. Maka dari itu DNS-nya tidak terbaca ya. Jadi kita perlu rubah dulu semuanya. Ini juga kita rubah. Oke, ini udah semua. Kita save ya.
Selanjutnya kita cek untuk di sini juga. Siapa tahu juga di sini salah. Oke, ini udah benar. Mungkin saya coba lagi buka lagi untuk karena saya masih ragu-ragu untuk DHCP. Oke, udah benar ya. Nah, selanjutnya itu kita buka lagi di sini, coba kita tes lagi untuk web browser. Akan ada loading beberapa saat. Kita tunggu hingga webnya terbuka. Nah, di sini kita bisa coba lagi touchnet.com seperti ini. Kita go. Oh ya, sebelumnya saya belum merubah untuk config-nya di sini ya. DNS-nya ini masih yang lama. Kita perlu request IP lagi. Baru kita ulang lagi untuk go. Nah, di sini udah muncul ya untuk alamat dari websitenya. Jadi ini untuk website yang saya buat sebelumnya, TestNet Solution. Itu dia untuk domainnya udah benar di testnet.com ya. Oke, itu dia untuk pengujian dari websitenya. Kemudian kita bisa uji juga untuk mail servernya di sini. Di sini tadi saya udah buat Ibnu, kemudian email addressnya ibnu at touchmail.com seperti ini. Incoming mail servernya kita bisa isikan ini juga passwordnya. Kita bisa kasih Ibnu, passwordnya 123 seperti tadi, lalu kasih. Oke, ini udah ya untuk konfigurasinya. Untuk menjalankan mail ini kita perlu dua buah PC. Jadi di sini jangan lupa juga kita ulang dulu karena masih DHCP yang lama ya. Nah, ini udah untuk DNS servernya. Lalu kita bikin juga di sini email baru. Jadi saya sudah buat namanya itu Jihan, lalu emailnya itu jihan@touchmail.com ya. Lalu kita copy di sini, paste. Lalu di sini namanya, username, kemudian 123. Kita save juga. Di sini sudah. Kita akan coba sekarang untuk ngesend. Misalnya saya mau ngesend ke ibnu@gmail.com seperti ini ya. Maksud saya ibnu@touchmail.com seperti ini. Lalu kita misalnya pesan tes. Isinya tes aja. Kita send. Maka di sini akan berhasil terkirim. Kita bisa cek di PC yang dua ini. Cek di sini, kita cek yang email di sini. Kita receive di sini. Maka di sini ada pesan dari si Jihan yang sudah mengirimkan pesannya tadi. Nah, itu dia untuk statiknya ya. Kita sudah berhasil sampai pengujian. Nah, terakhir saya akan coba untuk config dinamisnya. Sebelumnya karena berkaca dari kesalahan sebelumnya tadi di sini itu saya belum config untuk eh, mana tadi service DHCP-nya. Jadi saya akan config dulu, saya akan ganti dulu di sini sebelum mencoba yang lainnya ya. Di sini 4 kita save, kemudian 4 juga save juga, ini juga 4 save, ini 4 save. Nah, karena ini udah karena sebelumnya tadi saya sudah nguji untuk yang
mail server dan lain-lain. Jadi di sini saya akan simple aja, saya akan uji untuk web servernya aja nanti supaya tidak terlalu lama untuk durasi dari video yang saya buat ini ya. Kita ke service HTTP dan indeksnya kita rubah seperti tadi. Kita save. Nah, sudah ya. Selanjutnya saya juga akan merubah ini seperti sebelumnya tadi. Saya sudah ganti ke yang AC. Di sini saya tinggal hubungkan dengan kabel aja. Nah, udah. Nah, untuk dinamisnya, untuk routing dinamis itu simple aja. Kita tidak usah terlalu tadi kan kita banyak memasukkan code rules. Kalau di routing dinamis itu kita cukup simple, kita tinggal karena routing dinamisnya ini saya akan menggunakan RIP ya. Jadi untuk konfigurasinya itu pertama, sebentar. Jadi untuk konfigurasinya itu kita bisa ketikkan router RIP. Kemudian oke, mungkin kita belum masukin ya config. Nah, di sini udah masuk router RIP. Kemudian kita masukkan version 2. Kemudian ada no auto summary. No auto summary ini artinya supaya kita tidak disumeri otomatis oleh si routernya karena kan kita menggunakan IP classless agar routernya itu tidak salah untuk di tag IP-nya. Nah, kemudian kita tinggal masukkan aja network yang ada di jaringan kita. Di sini kita ada network yang kita punya itu ada 92.168 titik berapa itu ya? 0.0. Udah seperti itu aja, lalu kita 2F seperti ini. Ini udah selesai ya untuk config-nya. 2R, kemudian kita lanjut lagi ke sini. Config 2 apa ya? Net router RIP lalu var 2 no auto lalu networknya ada di 192.168.0. Di sini punya 0128 ya, 0128. Oke, 2R lagi. Kita ke sini. Config lalu network router RIP. Kemudian apa ya? Kemudian var 2 no auto. Kemudian no auto. Itu networknya ada di 192.168.097. 97. Oh, untuk networknya itu di 96. Oke. Terus kita kasih dia 2R. Sudah untuk yang di sebelah sini. Config lalu kita ketik router RIP var 2 no auto. Networknya di sini ada 192.168.0.192 seperti ini. 2R lagi. Lanjut lagi ke sini.
cukup mudah untuk mengonfigurasi yang dinamis ini karena kita itu hanya perlu masukkan network yang ada di jaringan dari router tersebut saja. Kita tidak perlu tahu untuk jaringan yang ada di jaringan lain jaringan yang ada di router lainnya. Di sini kita bisa ketik apa ya? Router RIP, kemudian var 2 lalu net, lalu no auto dulu, no auto. Untuk networknya itu ada di 64 ya. 19 net 192 980 64 seperti ini 2R. Dan yang terakhir nconfig router. Ini saya akan coba dulu yang tanpa 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 untuk linknya kita masukin juga. Apakah mau untuk terbaca? Jadi ini masih tahap mencoba ya. Semoga aja bisa sih. Saya berharap router RIP lalu net lalu var 2 lalu no auto lalu net 192.168.0.32 seperti ini. Itu 2. Nah, ini dia untuk konfigurasinya sudah selesai. Kita coba cek. Di sini nanti akan ada network address-nya di sini atau dari RIP-nya ya. Oke, kita tunggu dulu karena router ini perlu waktu dia untuk saling berbagi tabel routing ya. Kita bisa buka lagi di sini. Kita cek untuk RIP-nya. Config RIP. Oke. Kita coba untuk saling ping dulu untuk antar router ya. Di sini sudah sukses, bisa kita lihat progresnya. Berarti untuk RIP ini udah berjalan. Saya penasaran untuk tabel routingnya itu disimpan di mana. Sepertinya tidak disimpan di sini ya, jadi tidak terlihat ya. Oke deh, itu dia untuk routing dinamisnya. Kita akan coba untuk tes DHCP-nya, apakah mau. Di sini DHCP-nya berhasil ya, berhasil untuk request DHCP. Sukses juga. Kita akan cek coba untuk DHCP-nya semua kita request. Di sini divisi 3 juga oke, sudah berhasil. Di sini juga udah berhasil ya. IP DHCP ini udah oke. Desktop IP DHCP di sini juga udah mau. Di laptop sekarang kita coba. Di sini sudah mendapatkan IP juga. Kita cek juga di sini udah dapat IP juga. Lalu di sebelah sini kita cek juga DHCP-nya. Di sini juga udah oke. Di sini udah oke juga. Nah, sekarang kita tes untuk ping dari sini ke sini. Masih valid. Kita coba untuk yang kedua kalinya. Sukses ya. Berarti untuk jaringannya ini sudah terhubung. Kita coba ke sini. Valid. Lalu ke sini lagi sukses. Kemudian ke sini cek valid. Kemudian kita coba lagi untuk ke sini sukses. Kemudian ke sini valid. Dan sini sudah sukses. Jadi untuk antar router pun di sini juga udah sukses ya. Jadi itu dia untuk jaringan dinamisnya. Terakhir kita cek untuk web browser ya. Karena main server di sini saya tidak config ya.
config mail server ada di sebelumnya yang di static. Jadi saya cek aja untuk web server ya, apakah untuk DNS-nya ini udah jalan. Akan loading beberapa saat. Nah, ini udah terbuka untuk jendelanya. Startpage.net.com. Teguh. Kita tunggu sebentar untuk memproses dari webnya. Nah, ini udah ya. Untuk webnya sudah terbuka. Persis dengan web yang sebelumnya, berarti untuk domain sudah jalan juga untuk DNS-nya. Itu dia untuk simulasi jaringan komputer yang sudah saya buat. Di sini saya sudah membuat dua jaringan, yaitu dengan routing statis dan kemudian routing dinamis. Sudah lengkap dengan alokasi IP-nya yang sesuai dan implementasi server-servernya juga saya sudah aplikasikan di sini. Jadi mungkin cukup sekian untuk video dari saya. Saya Muhammad Rizky Fendi, pamit undur diri dulu. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton ya. Bisa mendapatkan manfaat berupa wawasan mengenai jaringan komputer. Oke, sekian dan terima kasih.